Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman klinik seni, apa kabar akhir pekan ini? Baik-baik aja ya, happy-happy aja ya. Oke, ada beberapa teman yang meminta pembahasan agama, mengingat sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga ya mereka request itu gitu loh. Dan bahkan ada yang ngomong langsung. Akhirnya gue oke lah gitu ya, sebatas kemampuan pengetahuan yang gue punya. Sebelum kita bahas soal puasa, ngopi dulu bro biar penjelasannya lancar. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Kewajiban berpuasa, langsung ya, kewajiban berpuasa itu dapat kita temukan di surat Al-Baqarah. Bunyinya kira-kira begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Menarik ini. Teman baik saya, Daeng Toto namanya. Mudah-mudahan beliau nonton video ini ya. Itu nanya sama saya, "Bang, kenapa panggilannya enggak ayuhal muslimun? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu gitu?" Nah, dalam kesempatan yang baik ini, walaupun saya sudah jawab, jawaban saya berbeda kali ini. Pertanyaannya menjadi begini. Ada nggak orang Islam yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, dan dia mengaku Islam, mengaku Muslim, kemudian secara sengaja tanpa ada alasan syariah itu kemudian sengaja tidak melaksanakan puasa? Jawabannya banyak. Nah, makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang mewajibkan pun kita nggak tahu, dalam pengertian Allah itu siapa sih, maksudnya nggak kelihatan gitu loh. Yang mewajibkannya sendiri nggak dia lihat. Kalau misalnya kepres dalam ilmu tata negara atau dalam ilmu hukum ya, administrasi negara misalnya, ada kepres misalnya, keputusan presiden, ya kita tahu siapa presiden kita gitu loh. Ini Allah ini mana nggak kelihatan, makanya itu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, orang-orang yang bisa, yang mampu melaksanakan puasa secara murni dan konsekuen itu levelnya di posisi beriman. Karena itu tadi ada orang-orang yang mengaku Islam, Muslim, tapi dia secara sengaja tidak melaksanakan puasa tanpa ada alasan syar'i untuk meninggalkannya. Seperti kita tahu, di ayat Al-Quran sendiri Allah memberi kelonggaran kepada kita. Misalnya kalau kita sedang sakit, sedang dalam perjalanan jauh, atau karena kita tidak mampu melakukannya, karena pekerjaannya mungkinnya berat gitu ya, boleh bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kemudian di lain hari kita ganti puasa itu ketika kita misalnya punya keluangan, baik itu dari sisi pekerjaan, waktu dan sebagainya lah ya, yang membuat kita tidak mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan itu. Itu kira-kira jawabannya. Ya kalau salah saya mohon maaf. Itulah yang saya punya, pengetahuan yang saya punya. Di dalam ayat ini juga menarik sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak ada siapa yang mewajibkan puasa ini. Siapa sih yang mewajibkan puasa ini? Tidak ada subjeknya. Ada dua pendapat populer soal ini. Pertama, inilah
keindahan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu efektif, efisien, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit ya. Karena ayat ini adalah firman Allah, perkataan Allah dengan sendirinya, tidak perlu lagi disebutkan Allah. Di ayat ini siapa yang mewajibkan? Udah pasti Allah gitu. Jadi dengan sendirinya orang lantas tahu aja bahwa ini Allah yang mewajibkan. Jadi di ayat ini mengandung keindahan bahasa, itu efisiensi dan efektivitas bahasa. Waktu kita sekolah dulu belajar bahasa Indonesia, kita mesti belajar bagaimana cara membuat kalimat yang efektif dan efisien, tidak bertele-tele gitu loh, tidak berbelit-belit gitu loh. Itu ada materinya. Pendapat yang kedua, kenapa sih Allah tidak ada di situ sebagai yang mewajibkan? Ada ulama berpendapat begini, seandainya Allah tidak mewajibkan puasa itu untukmu, berpuasa untukmu, niscaya kamu sendiri akan mewajibkan dirimu sendiri untuk berpuasa. Saking, wah ini bahasa informal ya, saking besarnya manfaat puasa bagi manusia yang melaksanakannya. Jadi walaupun tidak diwajibkan Allah, kamu sendiri akan berpuasa kalau kamu tahu manfaatnya puasa itu bagi dirimu gitu loh. Itu pendapat yang kedua. Oke, kita lanjut ya di ayat yang berikutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Apa yang diwajibkan? Puasa itu. Apakah puasanya sama? Enggak. Beda. Memang butuh penelitian secara mendalam ya. Butuh durasi yang panjang untuk mencari tahu ragam puasa di berbagai keyakinan yang berbeda, di berbagai kebudayaan yang berbeda. Jadi di setiap bangsa itu ternyata memang ada praktek puasa, walaupun bentuk prakteknya itu berbeda-beda. Kita ambil contoh misalnya di kalangan Yahudi saja. Ada kita kenal namanya puasa Daud. Itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang memberi informasi bahwa Nabi Daud itu senang sekali berpuasa, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan itu puasa maksimal yang bisa kita lakukan, karena Nabi Muhammad sendiri melarang orang puasa sepanjang tahun. Karena apa? Karena tubuh kita ini punya hak, kita ini punya nafs yang juga harus dipenuhi. Jangan sampai ditindas sama sekali kita punya nafs, karena kita manusia. Kalau nafsnya itu dihilangkan, berarti kita udah bukan manusia lagi, malaikat gitu. Yang namanya manusia tetap harus punya nafs. Sepanjang kebutuhan nafs ini dipenuhi dengan kadar-kadar yang wajar, itu bagus buat kita. Jadi sehingga dilaranglah orang berpuasa sepanjang tahun gitu. Setiap hari, setahun penuh, 2 tahun penuh, 3 tahun berpuasa terus ya, dilarang gitu. Jangan gitu. Tubuh kita juga punya hak-hak yang harus dipenuhi, kira-kira begitu. Ada lagi puasa seperti yang Nabi Zakaria alaihissalam laksanakan ya, manakala beliau itu doanya dikabulkan. Ciri doanya itu dikabulkan adalah beliau itu puasa bicara selama 3 hari ya, tidak bicara kepada orang 3 hari. Jadi kalau ngomong pakai bahasa isyarat. Jadi puasa 3 hari, puasa ngomong. Saat ini ya, di era milenial ini, di era 5G ini, ada loh ajakan orang berpuasa megang gadget. Contohnya seperti sahabat saya, Profesor Dr. Sugianto Sulistiono. Beliau itu ngajak mahasiswanya itu puasa megang gadget ya, dari subuh ya, kemungkinan sampai zuhur ya, puasa megang gadget. Nah, itu menarik ya.
Nah, cocok kan dengan pendapat yang kedua tadi soal puasa. Andai kamu tahu manfaat berpuasa itu, maka niscaya kamu akan mewajibkan dirimu sendiri untuk berpuasa tanpa perlu Allah mewajibkan. Ya kan? Banyak misalnya sekarang kita lihat di dunia medis saja, dokter itu memberi saran salah satu bentuk pengobatan terhadap satu penyakit itu berpuasa terhadap sesuatu gitu. Ya. Kita berhenti mengkonsumsi makanan-makanan tertentu untuk mempercepat kesembuhan kita gitu. Di Indonesia sendiri, terutama di saudara-saudara kita yang dari Jawa ya, itu ada puasa-puasa itu. Saya pernah puasa muti, puasa ngebleng, ya, tapa berata, tapa ngalong misalnya ya. Ada jenis-jenis puasa itu. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih puasa itu gitu. Puasa itu kan artinya menahan. Dia juga bisa berarti perisai kalau diambil dari akar katanya bahasa Arab siam atau saum ya. Bedanya dalam Islam itu secara fisikal kita puasa, secara spiritual juga kita puasa. Jadi ada dua dimensi yang dituntut dalam puasa ini. Secara fisikal kita puasa sih dari mulai waktu subuh itu ya, ini berbeda pendapat ya soal dimulainya puasa ya. Ada yang dibilang pas azan itu ya mulai puasa, ada yang bilang selesai sholat subuh kita masih bisa makan kecuali jelas itu ada warna kebiruan di ufuk timur, di tengah-tengah birunya sampai ke tengah-tengah tapi sananya gelap. Nah itu mulailah puasa itu. Tapi it's okay lah, mulai dari situ sampai terbenamnya matahari. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan seks. Itu fisikal. Tapi puasa spiritualnya, kita tidak boleh berkata-kata buruk, tidak boleh berkata dusta, bohong, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ini kan puasa spiritual nih. Barang siapa meninggalkan puasa spiritual, dia hanya dapat puasa fisikal. Makanya kata Nabi Muhammad, banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena meninggalkan puasa spiritual itu tadi gitu. Jadi puasa ini memang berat, tidak semua orang bisa melakukannya, termasuk saya juga gitu loh. Mungkin aja saya banyak cacatnya ketika puasa itu, karena puasa spiritual itu jauh lebih berat ya kan. Mata harus puasa, telinga harus puasa, mulut harus puasa, tindakan ya harus puasa, sikap tindak tanduk ya harus puasa gitu kan. Berat itu. Makanya yang bisa itu panggilnya ya ayyuhalladzina amanu gitu. Tidak seluruh orang Islam juga mampu melaksanakannya gitu. Nah, itu yang kita bilang ya. Ini beratnya lagi. Sudah secara fisikal kita puasa, secara spiritual kita puasa, namun secara sosial kita juga harus tetap melaksanakannya. Kita harus tetap bekerja seperti biasa, bergaul dengan manusia yang lainnya seperti biasa gitu. Ya. Boleh nggak kalau puasa menyendiri? Ya sih boleh-boleh aja, tapi agama kita adalah agama yang menyentuh aspek-aspek individual, juga tidak melupakan aspek-aspek sosial. Tidak sempurna seorang manusia kalau dia hanya mengejar prestasi individual lalu melupakan aspek sosial. Begitu sebaliknya, dia memikirkan aspek sosial tapi juga individualnya tidak dia pikirkan, itu juga tidak sempurna dan tidak diterima. Jadi dua-duanya harus berjalan beriringan gitu. Nah, apa sih misalnya kaitan yang menarik antara puasa dan Pancasila misalnya? Ini menarik ini ya.
Ramadan, puasa, dan Pancasila. Itu apa sih yang menarik? Seperti kita tahu, Presiden Soekarno dulu pernah berucap bahwa Pancasila diambil dari sumber mata air Islam. Artinya intisari Islam itulah Pancasila diambil. Bukan intisari sebagian intisarinya diambil dari Islam. Itulah Pancasila. Makanya kalau ada orang mempertentangkan Islam dan Pancasila, itu menurut saya aneh, karena Pancasila diambil nilai-nilainya justru dari Islam gitu. Nah, itu aneh itu. Nah, sekarang kita lihat puasa dan Pancasila. Kalau di Islam itu ada rukun Islam 5, kalau di Pancasila ada 5 nilai. Seperti kita tahu, syahadat misalnya dengan sholat bisa kita simbolisasikan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rukun Islam yang ketiga puasa. Puasa ini kan yang saya sebutkan tadi, puasa fisikal, puasa spiritual. Outputnya apa sih gitu loh? Apa sih hasilnya gitu loh dari puasa fisikal dan puasa spiritual ini? Oke lah, kalau puasa fisikal nanti bisa dikaji dari ilmu medis gitu loh ya. Kalau ditemukan ada manfaatnya secara medis berpuasa, ya itu bonus. Intinya sebenarnya karena Allah saja yang nyuruh, karena Tuhan saja yang nyuruh puasa, kita laksanakan. Mau itu nanti diketemukan manfaatnya, ya itu bonus. Kalau tidak diketemukan manfaatnya, setidaknya kita sudah taat, patuh, tunduk pada ketetapan Tuhan, kepada ketetapan Allah. Output dari puasa itu sendiri adalah akhlakul karimah ya. Kita sedang berperang sama diri kita sendiri. Kita tahu dalam diri kita itu ada potensi buruk. Nah, puasa itu adalah meredam, menahan perisai bagi potensi buruk kita. Potensi buruk kita kan zalim. Kita disebut Al-Quran zalim. Kita disebut Quran itu kikir pelit. Kita disebut Quran itu tergesa-gesa. Kita disebut Al-Quran itu sebagai makhluk yang jahal bodoh gitu. Banyak lagi. Yufsidu, suka berbuat kerusakan ya, yusfik, atau kita tuh bisa saling bunuh antar sesamanya gitu. Itulah potensi buruk kita. Puasa ini menahan ini gitu loh. Outputnya itu kita juga bisa lihat misalnya dari sila kedua dari Pancasila itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi orang yang berpuasa itu, yang mampu melaksanakan puasa secara murni dan konsekuen, itu adalah pasti dia manusia yang mampu melihat sesuatu atau menetapkan sesuatu dengan adil, dan dia beradab atau berakhlakul karimah gitu ya. Nah, dalam rukun Islam lainnya kita ada zakat ya, ada zakat. Tidak sempurna ibadah-ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu tanpa ditutup dengan zakat ya. Bahkan ada hadis itu, seingat saya itu, kalau saya tidak lupa, ada hadis amal seseorang di bulan Ramadan itu masih menggantung di langit sepanjang dia belum mengeluarkan zakatnya. Bayangkan, zakat ini punya dimensi sosial. Zakat ini adalah dimensi sosial dari agama kita. Dalam agama kita itu dimensi sosial sama pentingnya dengan dimensi individual. Ya. Ada orang rajin sholat tapi sama masyarakatnya, sama keluarganya, sama kerabatnya, sama tetangganya, sama masyarakatnya dia pelit. Ya itu tidak diterima lah, gitu kan. Jadi harus berimbang antara ibadah individual yang vertikal dengan ibadah sosial yang horizontal gitu.
Nah, zakat ini ibadah yang sifatnya horizontal kepada sesama. Untuk menciptakan apa outputnya zakat ini? Ya, outputnya itu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat rakyat Indonesia gitu. Itu outputnya, supaya terciptanya keadilan sosial, keadilan ekonomi. Jadi zakat itu simbol daripada keadilan sosial. Dimensi sosial dalam agama kita juga tercermin pada sila ketiga, sila keempat, sila kelima dari Pancasila. Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda keyakinan, beda-beda agama, beda-beda suku, beda-beda bangsa, kita harus bersatu sebagai sebuah bangsa, sebagai kemanusiaan. Kita harus bersatu untuk hidup damai, rukun, saling mengasihi. Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak orang ya yang labelnya agamawan, ya, labelnya cendekiawan, intelektual, yang justru menurut hemat saya pernyataan-pernyataannya itu justru berpotensi menghancurkan kerukunan, kedamaian dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk memerangi sesamanya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, kan gitu. Nah, ini soal kayak perang gitu loh. Negara ini dengan negara ini mendeklarasikan perang, nah, itu soal lain gitu loh ya. Ngopi dulu. Jadi betapa pentingnya persatuan itu meskipun kita berbeda-beda. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan inti politik kita. Ya, inti politik kita. Politik kita itu adalah musyawarah untuk mufakat diwakili oleh orang-orang yang kita anggap kompeten. Ya kan? Untuk kemudian demi kesejahteraan. Kerakyatan itu harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, kan begitu. Ya, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh kepentingan oligarki atau kepentingan segelintir orang, melainkan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan demi kesejahteraan, keadilan rakyat Indonesia, kan begitu. Ya, kalau ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya itu kan manusianya, ya. Namanya manusia, mau dia beragama, mau tidak beragama, mau bertuhan, tidak bertuhan, kalau manusianya mau jahat-jahat aja gitu. Itu bukan salah siapa-siapa, bukan salah organisasinya, bukan salah lembaganya, ya manusianya gitu. Di setiap lembaga pasti kita menemukan orang-orang jahat dimanapun itu. Nah, puasa ini bermanfaat bagi kita untuk meredam potensi buruk kita itu, ya, meredam potensi buruk kita itu, untuk menghasilkan kemanusiaan yang memang Allah sudah tetapkan itu loh. Kita itu diangkat sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi ini, di dunia ini, pasti ada level yang diharapkan. Dan kita bisa itu karena kita dibekali akal dan hati. Kita bisa mencapai titik itu gitu. Jadi ketika iblis merendahkan kita yang menganggap kita hina, asal kejadiannya dia lebih mulia daripada kita. Nah, buktikan kalau iblis itu salah. Karena iblis setiap hari dari dulu sampai kiamat nanti dia bekerja keras membuktikan ucapannya bahwa kita itu makhluk hina yang sedikit sekali bersyukur kepada karunia Allah. Nah, puasa ini adalah momentum di mana kita melatih diri untuk membuktikan kepada Allah
membuktikan kepada iblis kalau kita itu makhluk yang pantas dimuliakan oleh Allah. Sedemikian mulianya kita. Jadi Allah itu memuliakan kita sangat tinggi sekali posisi kita. Jadi kita harus membuktikan diri kalau kita pantas gitu. Terutama kepada iblis yang merendahkan kita. Nah, kalimat ini saya peruntukkan untuk diri saya sendiri. Ya kalau ada teman-teman merasa kalimat saya ini baik, bisa dipakai, ya silahkan, monggo. Kalau buruk jangan dipakai, jangan ditiru kata-kata saya yang tidak benar, tidak baik. Saya kira karena durasinya juga sudah panjang, saya simpulkan saja bahwa marilah kita berusaha, karena ini peluang kita. Dosa kita ini udah terlampau banyak, setahun belakangan ini sudah terlampau banyak. Inilah momen 1 bulan di mana kita memohon kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita yang lalu dengan menjalankan puasa, ibadah sholat, yang lain-lainnya lah, yang wajib-wajib itu secara murni dan konsekuen supaya kita diampuni dosa-dosanya. Ya. Itu untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah menghendaki saya mampu melaksanakan ini. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu sesungguhnya datangnya dari Allah. Yang salah itu, yang buruk itu, yang jelek itu, yang jahat itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.